Halo selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Selebritas Lampung. Kami akan menyajikan informasi seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Berita pertama datang dari Fahrat Abbas yang merayakan ulang tahunnya yang ke-46. Dia ingin calonkan dirinya sebagai Presiden Indonesia di tahun 2024. Pengacara kondang, Fahrat Abbas sedang berbahagia. Pasalnya pada 22 Juni, pengacara kontroversial tersebut merayakan ulang tahunnya. Dan di momen pertambahan usia itu, Fahrat Abbas secara khusus membuat acara ulang tahun dengan mengundang beberapa artis. Artis yang terlihat hadir dalam acara ulang tahunnya seperti pasangan suami istri Uya Kuya dan Astrid, Irma Darmawangsa, Dodi Sudrajat hingga Mayang. Kini mantan suami Nia Daniati itu sudah genap berusia 46 tahun. Meski begitu, semangat dalam berpolitik Fahrat Abbas terus membara. Ia mengatakan bahwa ingin mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2024. Ketika ditanya mengenai harapan di kehidupan pribadi, Fahrat Abbas bahwa dirinya tak memisahkan kehidupan pribadi dengan politik. Ayah dari dua orang anak ini mengatakan bahwa politik sudah menjadi bagian dari kehidupan pribadinya. Sempat didoakan untuk segera menemukan jodoh. Fahrat Abbas mengatakan bahwa sudah terbiasa dengan hal tersebut. Bahkan dirinya mengatakan sudah dikenal sejak lama sering memiliki hubungan. Ketika ditanyakan niatan untuk menikah lagi, Fahrat Abbas menjawab singkat untuk didoakan saja. Ayah dari dua orang anak ini mengatakan bahwa politik sudah menjadi bagian dari kehidupan pribadinya. Berikut wawancaranya. Saya kan sudah ketua umum partai, jadi wajar-wajar saja. Kalau saya presiden, berarti saya presidennya wartawan Indonesia. Udahlah, nanti kelihatan lah apa yang kau tanam itu yang kau petik. Jadi kalau pengacara-pengacara dengan cara-cara arogansi, jangankan klien, aparat-aparat hukum pasti kesel. Emang siapa? Kita itu pengacara harus sadar diri. Pengacara itu bukan bagian dari satu kekuasaan yang punya kewenangan. Tidak, kita hanya pendampingan saja oleh undang-undang untuk pembelaan. Tanpa pengacara pun bisa kok. Karena hakim dan polisi jaksa itu punya nilai-nilai pengacaraan. Ada pengacara negara namanya jaksa maupun bitkum polisi ada mereka sebagai pengacara. Jadi jangan GR. Jadi ini satu perilaku yang mungkin menurut saya arogansi dan sombong sehingga mereka merasa seperti itu. Nggak begitu. Belum dapat orang yang lebih gila aja. Coba di muka saya dia nggak berani, nggak pernah teriak-teriak. Dia tuh cuma berani kalau ditelepon doang, di TV ngomong saya udah tahu di Fahrat. Aneh gitu. Tapi kalau merasa itu sudah dicabut kuasanya dari kliennya. Sudah. Itu dicabut apa dipecat? Katanya dicabut, sudah ada pengacara barunya udah kontak saya. Nah itu seperti apa tuh Bang? Berarti memang seperti banyak banget kliennya dia yang akhirnya memecat dia sebagai pengacara. Ya tahu sendiri, saya nggak mau komentari deh. Ntar dibilang apa lagi, ntar dilaporin lagi. Oh tapi kalau berarti kuasa dia berarti bukan Bang Rasman. Bukan lagi ya. Parik pasti. Nah kalau untuk dari dokter Lee sendiri dia juga bukan. Oh bukan, justru dia gugat. Berita selanjutnya, penampilan Dodi Sudrajat makin keren, akui punya desainer sendiri. Sudah 2 bulan, Dodi Sudrajat menyandang status sebagai duda setelah diputuskan resmi bercerai dengan mantan istrinya Puput. Banyak perubahan yang dirasakan oleh ayah kandung dari almarhumah Vanessa Angel ini. Salah satunya adalah gaya berpakaian. Dodi mengaku bahwa kini dirinya dan sang putri Mayang memiliki desainer pribadi bernama Christian yang memberikan saran dalam berpenampilan. Kita mempunyai desainer dari Bang Christian yang selalu masuk ke dadi penampilannya bagaimana dan penampilan Mayang yang bagaimana.
Jelas Dodi Sudrajat ketika ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu 22 Juni 2022. Ternyata bukan urusan gaya berpakaian saja yang diperhatikan oleh Christian sebagai desainer pribadi Dodi dan juga Maya. Masalah gaya hingga warna rambut juga tak luput dari pandangan Christian. Sudah memiliki advisor desainer sendiri, Dodi mengaku bahwa ia merasa senang karena ada yang membantu dirinya dalam memilih penampilan yang cocok dan juga tidak membosankan. Bukan tanpa alasan, ternyata alasan Dodi memiliki advisor desain sendiri bukan hanya untuk mencari jodoh lagi, melainkan agar bisa mengimbangi gaya berpakaian putrinya, Mayang Lucia Fitri atau akrab dipanggil Mayang. Berikut wawancaranya. Ya, jadi kalau untuk berita kematian saya ngerasa bahwa ya itu hanyalah ya netizen ya gitu. Jadi kembali lagi masalah jodoh, rezeki, kematian semua kan di tangan Tuhan ya. Kita kembali lagi serahkan, dan saya sih ngerasa bahwa balik lagi ramalan saya buat Dedi malah luar biasa ya. Makin sukses, makin bagus ya. Dia juga karirnya juga makin naik. Amin, mudah-mudahan ya, karena itu sih yang saya lihat ya. Jadi saya sih ketawa sih ngeliat itu gitu ya. Tapi balik lagi ya namanya orang itu kan menyahap dan itu masing-masing mereka terserah ya, namanya manusia ya, berhak untuk berbicara apapun. Sempat tadi juga katanya Mayang diramal juga akan memiliki kekasih. Nah, itu baru ramalan tadi itu. Sebenarnya kalau yang ramalan beberapa benar-benar harus siap untuk ke depan, penampilan, mengayat baju, kaos segala macam. Udah ada advisor sih untuk penampilan Dedi dan Maya. Iya, salah satunya dicat juga itu karena untuk supaya muka jadi nggak kusam gitu. Nah, Mayang juga kan itu baru dicat juga tuh, diwarnain. Jadi salah satu ya kayak gitulah, enak lah kalau misalnya punya desainer, punya ada advisor yang memberikan masukan kan kita juga jadi tahu gitu. Jadi untuk muka supaya nggak kusam. Nama penampilan kembali atau gimana? Ya salah satunya sih itu mungkin ya lebih nyaman aja. Berita selanjutnya, Vincent Rompis akan salurkan hadiah fitness sport Tepuk Bulu 2022. Vincent Rompis dan juga Valentino Jabret mempunyai nazar berbeda jika kelak menjadi pemenang di Fitness Sport Tepuk Bulu 2022. Diakui Vincent Rompis, ia tak memiliki nazar khusus apabila berhasil mengalahkan Valentino Jabret di pertandingan bulu tangkis tunggal putra itu. Walaupun begitu, Vincent Rompis berniat untuk menyalurkan hadiah yang ia terima ke Persatuan Bulu Tangkis untuk para mantan atlet. Tak jauh berbeda dengan Vincent, Valentino Jabret juga ingin menyalurkan hadiah yang ia terima jika kelak menang. Namun bukan diberikan ke mantan atlet atau Persatuan Bulu Tangkis, tapi untuk modal menggelar pertandingan badminton selanjutnya. Nantinya pertandingan yang dibuat Valen diperuntukkan untuk bagi para atlet-atlet yang sudah tidak aktif di Petronas, tapi masih butuh pertandingan. Selain itu, komentator sepak bola ini juga menyasar para pemain bulu tangkis amatir yang berada di pelosok. Teman-teman yang ada di kampung-kampung yang bisa bermain terkam antar kampung, kita akan olah menjadi sebuah turnamen yang sportivisme, ujarnya. Itu akan kita wujudkan kalau saya bisa meraih kemenangan. Ada atau tidaknya sponsor, saya akan membuat acara itu, tambah Valen. Diberitakan sebelumnya, Vincent dan juga Valentino Jabret akan bertanding bulu tangkis di Partai Tunggal Putra Fitness Sport Tepuk Bulu 2022 yang digelar 3 Juli mendatang. Selain disiarkan secara live di YouTube Fitness, pertandingan bisa disaksikan langsung oleh para penonton di Mahakasa Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Acara ini juga turut dimeriahkan oleh music performance dari Ardhito Pramono, podcaster dan juga content creator, booth merchandise, game seru dan juga hiburan lainnya. Tak ketinggalan penyanyi Raisa akan menjadi salah satu pemain pertandingan pembuka di partai ganda putri melawan presenter Hesti Purwandita. Berikut wawancaranya. Sama kayak ngeraba, sama-sama belajar semua untuk ini bisa begini. Nah, bikin lagi di pingpong kedua, bikin lagi yang lebih ini, bisa ini. Jadi sama-sama naiknya tuh barengan sama-sama gitu. Sampai sekarang tuh belajar sama-sama. Jadi kita selalu menempatkan diri kayak anak-anak SMA bikin pensi, ya akan terus naik gitu ya levelnya semoga sih. Oke. Dan semangatnya juga berasa Saker nih kayak anak-anak yang terus menggebu-gebu. Jadi itu yang kita serap, kita sebagai orang-orang tua di sini yang sudah udah tua ya Mas Desta? jelas 45 berapa gitu ya. Jadi ya itulah senangnya kita seperti itu. Jadi ya semangatnya itulah semangat anak muda ini ya. Jadi yang tua belajar dari yang muda juga belajar dari pengalaman yang tua. Thank you banget ya Saker ya. Iya, thank you. Mana suaranya Saker di sini? Terima kasih juga untuk representasi para Saker ya. Dari sekian banyak olahraga, kenapa memilih badminton? Apakah memang bertepatan dengan kemarin diadakannya Indonesia Masters atau? Itu pasti karena tapi memang sudah dari sebelum itu sudah berencana karena memang kita kan hampir semua olahraga kita kuasai ya. Gue sama Vincent kan basket juga. Bola iya, basket. Kita satu-satunya enggak, kita golf dan kita nggak mau main. Kenapa tuh? Ngapain lah main golf kalau dari saya. Kan ditulisnya jelek ya. Jadi kan olahraga. Olahraga orang kaya itu teman kita. Kita kan dari olahraga tongkrongan gitu, ya bulu tangkis, bola. Gitu. Nextnya kita bikin sabung ayam ya. Jangan dong. Kalau udah ada Vinda Sport ini, sebetulnya nextnya, kedepannya apakah Vinda Sport ini akan dibawa untuk memang bisnis atau hanya untuk berkarya? Berita selanjutnya, Tamara Blanseski laporkan 3 orang yang menjadikan hotel warisannya sebagai jaminan hutang. Tamara Blanseski melaporkan 3 orang pengelola hotel yang menjadikan asetnya sebagai jaminan hutang. Laporan terhadap 3 orang tersebut dibuat Tamara Blanseski di Polda Jawa Barat pada 6 Desember 2021. Hotel itu sendiri merupakan milik Tamara Blanseski yang diperoleh dari warisan sang ayah sejak 19 tahun lalu. Lantas, apakah 3 orang yang dilaporkan oleh Tamara masih memiliki ikatan keluarga dengan sang artis? Kuasa hukum Tamara Blanseski, Johansyah, tak menjawab secara gamblang mengenai hal tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa perilaku 3 orang tersebut tak mencerminkan sebagai keluarga. Kalau memang keluarga, harusnya menjaga Tamara. Jelas Johansyah yang ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu 22 Juni 2022 kemarin. Johansyah pun tak menekankan status keluarga dalam masalah ini. Dia hanya mengatakan bahwa orang-orang yang mereka laporkan adalah pengelola dari hotel tersebut. Namun baik Johansyah maupun Tamara Blanseski enggan untuk menyebutkan identitas dari 3 orang tersebut. Mungkin untuk nama tidak kita sebutkan, tutup dari Johansyah. Seperti diketahui, Tamara Blanseski tak terima ketika asetnya dijadikan jaminan hutang oleh 3 orang pengelolanya. Hotel itu sendiri didapatkan Tamara Blanseski dari warisan sang ayah sejak 19 tahun lalu. Berikut wawancara dengan Tamara Blanseski. Harus dilibatkan setelah ada butuh hutang. Kita nggak tahu kenapa dijaminkan seperti itu. Justru itu Tamara bertanya sama negara, saatnya udah nggak tahu lagi mesti bagaimana, karena kami berkomunikasi, mencoba komunikasi aktif kepada pengurus perusahaan, tapi tidak ada itikat baik, bahkan cenderung keras gitu. Jadi nggak tahu lagi mesti bicara kepada siapa yang manajemen dari hotel. Ya, jadi hanya mendengar dari zaman ayahnya Tamara, hanya mendengar, tapi laporan resmi adanya di wadah rapat umum pemegang saham.
Tamara tidak dilibatkan karena bukan pengurus, tapi dia adalah pemegang saham. Wadahnya laporan itu resminya kan ada di RUPS. RUPS itu wadahnya pemegang saham tahunan, tapi itu pun tidak. Jadi hanya mendengar saja bahwa ada hutang A, ada hutang B, terus menerus seperti itu. Terakhir puncaknya pada saat Tamara harus menandatangani surat hutang tersebut ya. Bang, tadi kan sempat ketika Pak Tamara membentuk tim hukum sempat dipanggil oleh pihak sana gitu. Mungkin apa yang dibicarakan, hasilnya apa mungkin Bang? Lebih tepatnya pada saat Tamara merasa gelisah secara merasa dizolimi, akhirnya ada yang salah, akhirnya Tamara membentuk tim hukum dan diskusi dengan kami. Berita terakhir datang dari Dewi Persik yang bercerai. Angga Wijaya sudah layangkan gugatan ke Pengadilan Agama. Isu Dewi Persik bercerai dengan Angga Wijaya beredar luas pasca diketahui jika sang suami sudah melayangkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berita Dewi Persik cerai ini kerap dikaitkan dengan kabar yang sempat terkait, yaitu masalah finansial, di mana Angga Wijaya diketahui tidak pernah memberikan nafkah kepada dirinya. Meski begitu, Dewi Persik cerai menampik jika penyebab utama penceraiannya adalah dikarenakan oleh masalah finansial. Seperti yang diketahui, bahwa kini secara resmi Angga Wijaya sudah menggugat cerai Dewi Persik dan juga kini sudah mulai menjalani proses hukum. Mengutip dari kanal YouTube MUP Channel pada Kamis 23 Juni 2022, sidang perceraian pertama Dewi Persik dan juga Angga akan berlangsung pada awal Juli 2022 nanti. Kabar terkait gugatan cerai yang dilakukan oleh Angga Wijaya ini sudah dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mengutip kembali dari YouTube MOP Channel pada Kamis 23 Juni 2022, meskipun kini Dewi Persik telah resmi digugat cerai oleh sang suami, namun ia mengaku masalah finansial bukanlah penyebabnya. Baginya, jika penyebab Dewi Persik digugat cerai adalah karena masalah keuangan, tentu Angga tidak mungkin bertahan dalam pernikahan bersama dirinya selama 5 tahun. Selain itu, ia juga membantah adanya isu orang ketiga ataupun tindakan KDRT dalam rumah tangga mereka. Diketahui bahwa Angga Wijaya sudah melayangkan gugatan cerai sejak 3 minggu lalu ketika keduanya sudah saling sepakat untuk bercerai. Berikut wawancaranya. Mengikrarkan talak terhadap termohon atau lawannya. Termohonnya yang tadi disebutkan namanya tersebut. Talak berapa, Bu? Talak ya yang diajukan tuh adalah jenis talak itu talak 1, nggak boleh talak berlebih karena yang di menurut undang-undang itu adalah 1/1. Berarti sidangnya nanti tetap ada mediasi tuh? Setiap perkara yang diajukan di sini di Pengadilan Agama itu kedua belah pihak itu harus hadir, diperintahkan hadir. Karena dipanggil dan diperintahkan untuk hadir di muka persidangan. Kalau keduanya hadir dan diperintahkan hadir, harus hadir secara prinsipal maupun didampingi kuasa hukumnya, kedua belah pihak akan diperintahkan juga untuk melaksanakan mediasi, proses mediasi, ya, baik mediasi itu yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan maupun di luar Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tapi yang sudah bersertifikat mediator, sertifikat mediator. Ada lagi? Ibu ada itu enggak sih mediasi orang ketiga atau gitu-gitu, Bu? Orang ketiga. Yang jelas untuk alasannya spesifik belum dapat kami sampaikan atau tidak dapat kami sampaikan karena alasan yang diajukan oleh pemohon mengajukan gugatan perceraian atau permohonan
untuk diberi izin bercerai dengan termohon itu sebagaimana yang sudah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Selatan, antara identitas, baik identitas pemohon, identitas termohon, terus sejarah kenapa dia sampai ada hubungan hukumnya gitu. Yang jelas pemohon dengan termohon itu kan ada hubungan yang terikat antara lain diikat dengan ikatan perkawinan, itu namanya alasan ya. Bu, dalam gugatannya mereka masih serumah nggak, Bu? Itu berarti yang jelas ada alasannya mengenai tempat tinggalnya, dicantumkan di alamatnya dicantumkan di dalam. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.